Kalau di surat pemanggilan itu tulisan proyek-proyek lain itu dicoret, hadir atau tidak? Hadir. Kalau masih ada tidak akan hadir? Kalau masih ada, kami sebagai kuasa hukum menyarankan untuk tidak hadir. Oke. Ya. Oke. Nah, kami siap juga diproses kalau dituduh menghalang-halangi pemberantasan korupsi. Ya, Karena kami punya hak, ya. Hak kami ada dalam undang-undang advokat. Nah, kami cuma berharap, ya, pihak KPK yang sekarang ini punya kekuasaan luar biasa, tolong, ya, hargai, ya, institusi hukum yang lain. Dijawablah, apapun jawabannya, surat itu dijawab. Jangan dicuekin. Apalagi yang membuat surat itu adalah Bang Buyung. Baik. Ya, baik. masa seorang Bang Buyung tega dia cuekin, dia abaikan. Ini ada berbahaya ini. Masih bersama Mas Johan Budi. Mas Johan? Oke, surat itu ya, halo. Mana? Ada rencana untuk dijawab atau tidak yang diantar oleh Bang Buyung? Jadi surat panggilan yang sudah dilayangkan itu redaksionalnya sama ya, jadi tidak ada perubahan. Karena kita menganggap bahwa yang disampaikan oleh KPK adalah sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku. Mengenai surat klarifikasi, sebenarnya pengacara Anas kan sudah ketemu dengan penyidik di KPK mengenai pertanyaan soal frasa kata Hambalang dan proyek-proyek lainnya. Saya tidak tahu isi pembicaraan pengacara dengan penyidik ya. Tapi yang pasti kalau itu dipersoalkan, penyidik Anda ya tidak menjawab, hanya bilang datang aja, nanti akan tahu sendiri. Itu kan bukan jawaban hukum ya, itu jawaban kesewenang-wenangan, jawaban seorang yang lagi berkuasa. Jangan begitulah. Ini surat dibuat ditandatangani oleh advokat senior, diakui ya di Indonesia, bahkan di dunia. Mengapa tega yang namanya KPK mengabaikan surat ini? Baik. Sementara undang-undang advokat ya memberi hak kepada advokat. Ya. Mas Johan. Jangan dilecehkan. Iya, Anda selalu menyebut-nyebut pasal 17 ya, undang-undang advokat. Advokat punya hak untuk meminta keterangan berkaitan dengan kliennya. Tapi penegak hukum juga punya hak dan kewenangan juga untuk menjelaskan itu. Nah, dalam kaitan dengan menjelaskan itu, datang saja. Anda kan mendampingi sebagai pengacara. Anas datang ke KPK, pas diperiksa Anda bisa menanyakan itu secara detail. Yang kedua, Anda jangan membawa masyarakat dirugikan. Dalam proses ini, masyarakat mana yang Anda rugikan, yang Anda maksud? Korupsi ini sudah menjadi persoalan bangsa kita. Anda harusnya juga menghormati ya proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK. Kasihan KPK juga nanti ini dalam berusaha untuk menegakkan hukum, melakukan pemberantasan korupsi. Jadi dibalik-balik, ini masyarakat umum yang dirugikan. Masyarakat yang mana? Coba Anda tanya ke masyarakat. Apakah dalam proses yang kita lakukan kepada... Sebentar, Anda jangan motong dulu. Anda jangan motong dulu. Anda jangan motong dulu. Anda diam dulu, dengerin gantian. Anda ngomong kan saya diam. Iya, tapi durasinya kalau Anda ngomong kan saya diam tadi. Nah, sekarang gantian. Urus gantian dong ngomong, masa ya di lanjut, monopoli oleh suara Anda di sini. Gantian. Saya nggak bisa menjawab statement Anda. Iya, makanya. Ya cepat. Makanya kalau Anda saya ngomong, Anda diam. Anda juga nggak boleh ngomong saya cepet-cepet juga. Dong. Anda diam dulu, saya ngomong, dengerin ya. Oke, baik. Aku jelasin ya. Iya, makanya saya jelasin. Kalau saya ngomong, Anda ngomong ya nggak selesai nih. Makanya gantian, diam, mana diam, saya ngomong ya, gantian. Jadi dalam proses yang dilakukan oleh KPK, apakah ada prosedur atau undang-undang yang dilanggar oleh KPK? Itu poinnya. Dalam menegakkan hukum, KPK juga harus sesuai dengan kaidah-kaidah hukum. Nah, dalam kasus Anas Urbaningrum, dalam kaitan dengan ini, KPK sudah menjalankan fungsinya. Anas itu sama oleh KPK di depan KPK, sama dengan tersangka-tersangka yang lain. Maka prosedur yang kita lakukan juga sama, kita panggil ya kan sebagai tersangka, hadirlah, jangan pakai berkilah soal itu. Nah, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan tadi atau hal-hal yang kurang pas, sampaikan nanti di dalam proses pemeriksaan, atau kalau itu bisa dilakukan dengan upaya hukum, silakan. Ini kan negara hukum gitu, jangan dengan berdalih
merugikan masyarakat. Masyarakat mana yang dirugikan? Baik, baik. Mas Johan, di sini ada Bang Alex Live. Ya udah, saya udah ngomong, silakan ya, ngomong. Ya berharap Nah, kita bisa jernih gitu, Mas. Melihat seperti ini, KPK masih akan tetap mencantumkan seperti itu dan tidak akan mengubahnya. Sementara dari pengacara juga kita tahu gitu. Maka ada jalan tengah atau enggak sih? Saya pikir untuk kepentingan pemberantasan korupsi dan untuk kepentingan Mas Anas sendiri ya, ada baiknya hari ini Mas Anas datang kan? Datang dan meminta klarifikasi kepada penyidik gitu ketika di BAP. Ini proyek-proyek lain yang dimasukkan apa? Dan kalau Mas Anas merasa perlu untuk melakukan persiapan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan proyek-proyek lain itu, ya minta waktu aja. Tetapi kalau untuk yang Hambalang, karena udah dijelaskan ya dijawab aja pertanyaan-pertanyaannya. Minta waktu itu maksudnya apa? Minta waktu kalau memang perlu persiapan untuk mengingat dan seterusnya membawa dokumen untuk membantu menjawab pertanyaan tersebut. Karena memang advokat umumnya ingin tahu dalam proyek apa supaya dia bisa melakukan persiapan untuk mempersiapkan si tersangkanya gitu kan. Nah kalau kita ingin pemberantasan korupsi terutama dalam kasus Mas Anas bisa segera jelas hasilnya, maka memperpanjang polemik soal wording panggilan ini itu tidak menyelesaikan masalah dan tidak membantu. Dan bagi Mas Anas sendiri saya pikir tidak membantu karena 2 hari ini, dan kalau Anda baca juga tweet-tweet yang ada di TV One itu semuanya mengecam bahwa Mas Anas sebagai seorang tokoh tidak menunjukkan contoh bahwa ketika dipanggil itu datang tapi mempermasalahkan wording. Walaupun saya sebagai advokat bisa mengerti dasar berpikir ya kenapa itu dipermasalahkan. Kalau Anda sebagai advokat pun akan mempermasalahkan itu. Kita bertanya soal itu, tetapi kalau penyidiknya bilang Anda datang dan menjelaskan ya tinggal pilihan strategi aja, Anda mempermasalahkan ini ke ranah hukum atau Anda datang. Kalau ingin cepat masalahnya selesai ya datang, tapi kalau ingin panjang ya ini tergantung strateginya. Sebelum ke Bang Kara, kita baca dulu beberapa Twitter yang masuk ya, bukan dipanggil doang, tapi tuntaskan hukum. Yang pasti harus segera diproses biar cepat dipenjara. Ini pernyataan masyarakat ya. Mungkin ada yang berbagai macam. Ini merupakan langkah yang tepat bagi KPK. Akankah Anda datang? Pertanyaannya dari kita menuju ke konklusi ya. Saya mau menjelaskan apa yang Bung Johan katakan ya. Saya bilang kalau penegakan hukum ini bukan masalah korupsinya nih ya. Korupsinya jelas saya setuju diberantas. Saya juga setuju Mas Anas datang ya. Tapi ini prinsip dalam rangka rasa keadilan. Yang saya mau katakan tadi adalah kalau dibiarkan panggilan dalam bentuk proyek-proyek lainnya, nanti masyarakat akan dirugikan. Tingkat polsek akan meniru. Sudah dijelaskan yang ketiga nih. Kita tadi dia ulang-ulang terus, ya kan? Nah, ini ya. Jadi bukan konteks pemberantasan korupsinya. Pemberantasan korupsinya saya setuju ya. Saya juga berharap ada pemberantasan korupsi yang benar semacam jalan tengah yang ditawarkan tapi cara-caranya yang harus elegan. Mungkin nggak datang kemudian nanti menjelaskan kepada penyidik, bisa aja, minta waktu jika ada pertanyaan-pertanyaan bisa aja terjadi ya. Poin yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Anas kan udah disampaikan beberapa hari terakhir ini. Masyarakat juga udah mendengar dan KPK juga udah mendengar. Sekarang kan kita perlu segera nih segera dicapai proses tentang substansi tuduhan apakah Mas Anas terlibat korupsi atau tidak. Nah kalau kita ingin segera dapat jawaban ini, kita segera masuk pada substansinya perkara, yaitu mengikuti prosedur ketika dipanggil hadir dan jelaskan kenapa saya tidak korupsi gitu, bukti-buktinya apa gitu. Tapi bukankah KPK tidak ada SP3 dan setiap orang yang sudah jadi tersangka kemungkinan kalau dari statistik yang ada selama ini memang selalu terbukti semua yang diproses oleh KPK. Nah tapi kan bukan berarti pasti terbukti dalam kasus Mas Anas. Jadi lebih fokus kepada substansi soal prosedur tadi, keberatan-keberatan udah cukup lah disampaikan beberapa hari terakhir. Kita masuk kepada substansinya, Mas Anas segera membuktikan, membela diri bahwa tuduhan ini nggak benar gitu kan. Nah ini kan lebih bagus nih bagi pembelajaran publik gitu kan, bahwa poinnya udah disampaikan, nah well taken. KPK pasti akan mendengar itu gitu kalau kan. Sampai dijemput paksa ini merugikan nama Anas Urbaningrum. Pasti walaupun dari segi strategi mungkin itu yang dikehendaki karena dengan dijemput paksa untuk ditahan, kemudian orang menjadi punya alasan untuk pra-peradilan kan, karena syarat-syarat pra-peradilan antara lain sah atau tidaknya penahanan misalnya. Nah mungkin itu yang ditunggu, kita nggak tahu. Ada strategi apa yang disiapkan terakhir mungkin silakan. Yang pasti ya dalam rangka pembelaan kepada Mas Anas, kami tidak semata-mata ya kasus korupsinya, karena kasus korupsinya kalau memang ada dan terbukti ya welcome.
no problem. Kami juga adalah pengacara anti korupsi, baik. ya. Namun yang kami mau adalah tegakkanlah hukum sesuai dengan aturan yang ada, ya. Jangan lagi pakai proyek-proyek lainnya yang tidak jelas, itu karena nanti tingkat polsek akan meniru itu, itu yang harus hati-hati, ya. Tapi akan hadir hari ini, ya. Seorang tokoh seperti Anas aja diperlakukan seperti itu, apalagi masyarakat bawah, apalagi rakyat jelata. Ini mudah-mudahan nggak terjadi seperti itu. Yang kami mau sampaikan. Bang Karel akan mendampingi dari Durensawit ke KPK pagi ini jam berapa? Ya, kita lihat nanti. Baik. Bang Johan, statement terakhir, Bang. Iya. Ya, ini publik juga harus memahami secara utuh, ya. Jadi ada pernyataan, jangan menegakkan hukum secara sewenang-sewenang seperti itu. Itu kan kesimpulan pengacaranya Anas, kalau KPK melakukan secara kesewenang-wenangan itu. Nah, untuk mengukur apakah KPK sewenang-wenang atau tidak, itu kan ada mekanismenya gitu. Jangan nanti publik seolah-olah apa yang semua diomongkan oleh Bung Karel tadi itu sebuah fakta gitu ya, bahwa KPK melakukan upaya penegakan hukum secara sewenang-wenang. Itu kan persepsi dia, itu kan pendapat dia yang harus membela kliennya kan. Nah, untuk menguji apakah KPK ini sewenang-wenang atau tidak, kan ada sarana prasarananya. Negara kita negara hukum, Bung Karel. Jadi pakailah sarana hukum juga, bukan dengan cara-cara yang tidak prosedural secara hukum, ya. Pak. Baik, terima kasih untuk Bapak bertiga hadir di Apa Kabar Indonesia. Ini masih akan terus menjadi pembahasan kami di Apa Kabar Indonesia. Untuk Mas Johan juga terima kasih. Nanti kami juga ingin melihat bagaimana suasana di Durensawit bersama Arif Fadil, ya. Saat lagi kami kembali.